Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya JJ Mulyana. Saya berasal dari UPBJJ UT Majalengka. NIM saya adalah 0547166695. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum tugas 3 jaringan komputer, yaitu membuat simulasi jaringan menggunakan aplikasi Qiskol Package Tracker. Baik, langsung saja. Pada tugas 3 nomor 1 diperintahkan buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Tampilan Qiskol Packet Tracker sudah terbuka. Selanjutnya mari kita siapkan 4 buah komputer. Kemudian kita siapkan 1 buah switch. Sini, kemudian pilih switch PT karena switch PT ini adalah switch yang umum digunakan. Kita namai masing-masing komputer atau kita beri IP address. Oke, PC keempat sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah menyambungkan setiap komputer ke switch yang telah kita siapkan. Oke, semua kabel tersambung. Langkah selanjutnya adalah kita memberikan IP address pada setiap komputer dengan cara kita klik desktop, kemudian IP configuration. Kita inputkan nomor jaringan atau IP address. Seluruh komputer telah terisi dengan IP address. Selanjutnya adalah melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping pada aplikasi Command Prompt. Kita coba ping dari komputer PC 0 ke PC 1 dengan cara mengetikkan ping 92.168.1.3. Oke, ping komputer 1 atau PC 0 ke PC 1 telah berhasil. Selanjutnya kita coba ping ke PC 2. Ini juga berhasil. Kita coba melakukan pengujian ke PC 3. Baik, semua pengujian telah berhasil dilaksanakan. Kita beralih ke perintah atau ke pertanyaan berikutnya. Nomor 2, buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa akses layanan HTTP servernya. Dari file ini kita bisa tinggal menambahkan saja server HTTP-nya di sini tanpa perlu menghapusnya. Nah, karena keempat komputer ini sudah terkoneksi satu sama lain, kita tinggal menyambungkan switch ke server dengan penambahan IP address sebagai berikut. Oke, kita beri nama dulu. Ini server HTTP ya. Oke. Selanjutnya adalah setting IP address pada server HTTP. Kita masuk IP configuration, kita menggunakan IP internet yang sama. Pada tab service kita bisa edit ya. Baik, kita lakukan pengujian server HTTP dari setiap PC yang tersedia. Oke, kita panggil tadi alamat IP-nya 192.168.1.10. Ini dari PC 0 berhasil. Oke.
Ini juga berhasil ya. Ini terlihat PC1. Kemudian kita lakukan pemanggilan dari PC2. Ini juga berhasil. Tinggal satu komputer lagi. Oke, ini juga berhasil. Maka dapat saya simpulkan seluruh komputer yang ada di dalam jaringan ini bisa mengakses server HTTP. Berikutnya, nomor 3, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan DNS server. Selanjutnya saya hanya tinggal menambahkan satu buah server DNS saja di sini. Tapi sebelumnya saya akan rename dulu di sini menjadi DNS ya, atau server DNS. Kemudian akan saya beri IP ya, yaitu 192.168.1.15. Nah, supaya mudah diingat. Selanjutnya saya akan menghubungkan switch pas Ethernet 5 dengan server menggunakan kabel Stripe. Oke, setelah kita sambungkan kabelnya, langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi server DNS dengan cara klik sekali, kemudian kita pilih desktop, kemudian IP configuration, kita masukkan alamat IP yang sudah kita rencanakan tadi ya, yaitu 15. Untuk subnetnya otomatis, untuk di gateway-nya kita samakan saja dengan gateway yang sudah kita buat sebelumnya. Pada tab ini, mari kita lakukan setting di bagian DNS. Pastikan DNS service-nya on. Kemudian saya di sini akan membuat contoh alamat domain dengan alamat tugas3.jarcom.com. Kemudian langkah selanjutnya adalah memanggil atau menautkan server IP server HTTP ya ke dalam nama. Oke, kemudian kita add. Oke, langkah selanjutnya kita adalah mengkonfigurasi IP address server DNS ini ke setiap komputer dan server HTTP. Kita konfigurasi, kita paste saja di sini IP address-nya. Selanjutnya saya akan memanggil server HTTP melalui domain yang telah saya buat tadi. Oke, kita gunakan web browser, kita tunggu beberapa saat, kita panggil alamat domain yang sudah kita buat tadi. Oke, untuk PC0 berhasil. Selanjutnya kita panggil pada PC1. Oke, untuk PC3 juga berhasil. Kita memanggil server HTTP melalui server DNS. Selanjutnya kita beranjak ke nomor 4, yaitu buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Kemudian lakukan perintah nomor 1 ya, ping dari komputer PC0 ke PC1, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Kemudian nomor 2,
Ping dari komputer PC1 ke PC0, pastikan PC0 dan PC1 saling terhubung. Kemudian nomor 3, buka web browser, akses ilkom.com dari PC1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Kemudian nomor 4, buka web browser, akses pendilkom.com dan dari PC0, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Kita buka dokumen baru. Sebelum saya melakukan konfigurasi, saya akan setting terlebih dahulu merename agar mudah diingat ya. Merename tiap-tiap device. Oke, saya akan langsung melakukan konfigurasi pada page channel. Saya akan masukkan IP address-nya. Kemudian juga default gateway-nya akan saya masukkan juga. Selanjutnya, saya akan mengkonfigurasi server Ilkom. Masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi IP PC1. Kita ke desktop, kemudian ke IP configuration, kemudian kita masukkan IP address-nya. Oke, detail gateway-nya juga kita masukkan. Selanjutnya untuk server Ilkom akan saya konfigurasi juga. Kita harus menyeting tab service, kemudian kita juga klik pada bagian DNS, pastikan DNS service-nya on. Kemudian kita add domain-domain yang atau alamat yang sudah ada. Kemudian kita tautkan ke IP yang sudah dikonfigurasi pada setiap server. Untuk langkah pertama saya akan memasukkan ilkom.com, kemudian saya akan memasukkan juga alamat IP-nya. Oke, kita add. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan pendilkom.com, kemudian akan menautkan IP address-nya. Oke, pada tahap ini konfigurasi jaringan masih belum selesai. Kita masih harus melakukan pengaturan pada router sebagai device yang menjembatani antara jaringan sebelah kiri dan jaringan yang sebelah kanan. Untuk langkah awal, kita setting pas internetnya. Nah, untuk pas internet 0, ya, kita masukkan IP address yang /24. Ini detail gateway-nya ya. Kemudian jalankan atau on portnya. Kemudian RIP-nya juga kita add ya. Oke. Ini kita harus close dulu. Sudah terlihat jaringan sebelah kiri router sudah on. Kemudian kita konfigurasi pada pas Ethernet satunya. Kita masukkan default gateway-nya ya.
kemudian kita jalankan atau on-kan portnya, kita setting. Langkah selanjutnya kita adalah mengkonfigurasi router. Pada router ini kita klik bagian konfigurasi, kemudian kita setting di bagian pas Ethernet, kemudian kita masukkan network atau kita masukkan alamat IP, ya. Kemudian ini untuk port statusnya kita on kan, kayaknya saya ulangi. Oke. Nah, kemudian kita set routingnya, kita masukkan. Oke, sip. Oke, kita close dulu. Kemudian kita setting lagi untuk pas Ethernet satunya. Kita masukkan IP yang sebelah kanan. Kita on kan juga ya portnya. Sudah berhasil. Kita masukkan rip routing. Oke, kita add. Tahap pertama saya akan melakukan ping dari PC0 ke PC1. Oke. Baik, kita lakukan pengujian ping dari PC0 ke PC1. Namun sebelumnya saya akan mengoreksi alamat IP. Ada sedikit kesalahan. Oke, kita lanjutkan pengujian menggunakan ping pada command prompt untuk ping ke IP 10.0.02. Oke, pengujian berhasil. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu melakukan ping dari PC1 ke PC0. Oke, untuk ping dari PC1 ke PC0 juga berhasil. Oke, kita beranjak ke soal berikutnya. Dan saya lihat lagi. Oke, selanjutnya kita membuka web browser akses ilkom dari PC1 ya. Kemudian sebaliknya kita membuka browser pendilkom dari PC0. Oke, kita lakukan pengujian. Ada nomor 3 dan nomor 4. Kita akan membuka ilkom.com dari PC1 ya. Oke, kita coba buka browsernya. Kita buka ilkom.com. Oke, ini berhasil. Bisa juga dipanggil menggunakan IP address-nya ya. Ini sama saja ya. Kemudian langkah terakhir atau soal terakhir, kita membuka pendilkom.com dari PC0.
Oke, untuk pendilkom.com juga berhasil diakses dari T-Channel. Pada kesempatan kali ini, saya dapat menyimpulkan bahwa setiap soal pada tugas 3 dapat saya jawab dan dapat saya praktekkan. Saya ucapkan terima kasih karena telah mengikuti praktikum tugas 3 pada mata kuliah jaringan komputer. Semoga dapat menambah wawasan bagi saya khususnya dan juga dapat bermanfaat di kemudian hari dan dapat diterapkan pada proyek nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.